Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala bentuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pada pagi hari ini Allah masih memberikan berbagai kenikmatan untuk kita semua. Baik. Sebab nikmat-nikmatnya tersebut, alhamdulillah, biidznillah, kita bisa bertatap muka kembali, bermuajah kembali di mushola ini untuk dalam rangka taqarrub ilallah dengan jalan talabul ilm, dengan menuntut ilmu, wabil khusus mempelajari Al-Quran, yaitu mengikuti kajian tuntunan tahsin dan kaidah tajwid. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik kepada kita semua untuk bisa tetap istiqomah berada di majelis ini dengan harapan dan doa kita semua kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan keberkahan hidup buat kita, dan Allah berikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat, serta Allah berikan kebaikan dan pahala yang kelak kita akan nikmati di kehidupan akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan materi kita yang mana sebelumnya kita sudah melewati beberapa materi, ya, beberapa pertemuan yang seyogianya sedikit nanti kita akan mengulas kembali secara global terkait materi yang sudah kita bahas, ya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan ingatan kita akan materi yang sudah kita lewati bersama. Taib. Jadi yang sudah kita lewati adalah dari sekian rangkaian kaitannya dengan materi pembahasan tentang makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, ya. Kita sudah membahas yang pertama adalah tentang al-jawf. Kemudian yang kedua kita sudah juga menyelesaikan tentang pembagian makhraj atau tempat keluarnya huruf, makhrajul huruf, tempat keluarnya huruf, yaitu dari tenggorokan. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan huruf-huruf yang berada pada tenggorokan, ya, yang mana kita sudah ketahui, kita pahami ada 6 huruf yang ada pada tenggorokan. Kalau al-jawf kita sudah ketahui juga ada 3 huruf. Kemudian tenggorokan ada 6 huruf, yang mana dari 6 di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu pertama, tenggorokan bagian atas atau yang disebut dengan adnal halq, ya, adnal halq, tenggorokan bagian atas. Hurufnya terdiri dari berapa, Pak Ardi? Adnal halq atau tenggorokan bagian atas ada 2, yaitu kha dan gha. Kemudian
Yang kedua yaitu pembagian yang kedua, tenggorokan yang kedua adalah wasatul halq, yaitu tenggorokan bagian tengah. Apa padanan hurufnya? Ya, ha dan ain. Bagus. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang disebut dengan aqsal halq, yaitu tenggorokan yang paling jauh, ya, yang paling dasar atau bawah, paling dalam. Di sana juga ada dua huruf, yaitu hurufnya apa, Pak Budi? Tenggorokan bagian bawah hurufnya ada dua, yaitu apa Pak Budi? Ha dan hamzah. Baik. Jadi dari 6 tersebut berada pada pembagian 3 bagian tenggorokan, ya, masing-masing dibagi menjadi 3 bagian. Insyaallah kita sudah mafhum, kita pahami di materi tersebut. Tinggal nanti selebihnya harus sering banyak berlatih untuk mempraktikkan huruf demi huruf yang sudah kita lewat. Taib. Insyaallah kita akan sekarang mulai memasuki materi yang bagian makhraj yang ketiga, ya, yaitu makhraj ya, makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan, antum bisa lihat di halaman 10, ya, makhraj al-lisan. Antum di sana lihat ada gambar, ya, ada 2 bagian gambar. Kita akan perhatikan di yang sebelah kiri dulu. Antum lihat itu ada nomor-nomor, ya Pak, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 5. Maksudnya apa itu? Itu adalah pembagian pelafalan atau anggota pelafalan yang ada pada lidah. Jadi lidah ini menurut para ulama qiraah atau ulama tajwid membagi dalam 5 bagian. 5 bagian lidah yang digunakan sebagai pelafalan huruf-huruf yang ada pada lisan atau lidah. Yang pertama itu antum lihat nomor 1. Jadi bentuknya kayak hati, ya, heart. Yaitu bagian pertama adalah yang disebut dengan aqsal lisan. Aqsal lisan. Yang disebut dengan aqsal lisan. Kemudian yang kedua, aqsal lisan itu apa? Aqsal lisan itu yang terjauh, ya. Aqsal lisan terjauh dari mulut, ya. Kemudian yang kedua, nomor 2 disebut dengan wasatul lisan. Wasatul lisan, yaitu lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Yang ketiga yaitu disebut dengan adnal lisan. Adnal lisan, yaitu lidah yang bagian terdekat, ya. Adnal lisan, bagian terdekat.
Kemudian yang keempat disebut dengan torful lisan. Torful lisan atau ujung lidah atau ujung lidah. Dan yang terakhir, pembagian yang lidah yang terakhir adalah hafatai lisan, yaitu dua sisi lidah. Dua sisi lidah. Hitungannya sisinya dari hitungannya sisi belakang sampai ke depan. Dua sisi lidah. Yang kelima, hafatai lisan. Hafatai lisan. Yaitu sisi lidah, dari mulai sisi lidah yang bagian belakang sampai ke depan. Baik. Nah, sekali lagi dari pembagian lidahnya kita ketahui tadi yang pertama adalah aqsal lisan, yang kemudian yang kedua adalah wasatul lisan, yang ketiga adnal lisan, yang keempat tarful lisan, dan yang kelima hafatayil lisan. Ya. Baik. Dari 5 bagian lidah tersebut, ya, dari 5 bagian lidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama, keluarlah beberapa huruf, ya, yang ulama telah menetapkannya. Ada, ini bukan hurufnya ya, kita lihat. Jadi pembagian penempatan hurufnya, makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya itu ada 10 bagian. Jadi ada 10 bagian tempat keluarnya huruf yang keluar dari lidah atau al-lisan. Anda bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, ya. Dimulai dari yang paling belakang dulu. Ini kita kenali dulu ya sebelum kita bahas huruf demi huruf. Yang pertama, bagian huruf yang pertama adalah, atau makhraj huruf yang pertama. Kalau tadi kita pembagian lidahnya, kalau ini bagian makhrajnya atau tempat keluarnya huruf-huruf yang ada pada lidah. Yang pertama adalah huruf qaf, ya, bertempat pada aqsal lisan, ya, atau yang tadi kita sudah antum tulis, kita ketahui, yaitu yang terjauh, ya, bagian lidah yang terjauh, aqsal lisan, huruf qaf, ya, qaf. Kemudian aqsal lisan di sini huruf qaf ini adalah ma'al hanakil lahmi, yang bertemu, ya, pangkal lidah atau aqsal lisan, ya, bagian lidah yang terjauh atau disebut dengan pangkal lidah yang bertemu dengan ma'al hanakil lahmi, yang bertemu dengan langit-langit yang di sana ada daging, tumbuh daging, yang bertemu dengan langit-langit yang bertumbuh daging. Atau ulama biasanya menyebutnya sesuatu yang lunak, ya, menyebutnya sesuatu tempat langit-langit yang lunak.
yaitu hurufnya adalah huruf qaf. Satu huruf yang pertama adalah huruf qaf. Yang kedua masih dengan aqsal lisan, pangkal lidah. Hurufnya yang kedua adalah kaf. Hurufnya yang kedua adalah kaf. Namun ya, walaupun pangkal lidah di sana, tapi ada sedikit perbedaan dalam hal tempat bertemunya. Lidahnya sudah sama qaf dengan kaf, tapi tempat bertemunya di mana huruf kaf, yaitu pangkal lidah yang bertemu dengan ma'al hanakil lahmi wal azmi. Ma'al hanakil lahmi wal azmi. Ma'al hanakil azmi, aqsal lisan ma'al hanakil azmi, ma'al hanakil lahmi wal azmi, yaitu pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lunak dan yang keras. Azmun itu kata aslinya artinya adalah tulang. Tulang kan keras ya. Tulang itu keras. Kita sebutnya yang keras ya. Walaupun maknanya sebenarnya al-azmi itu adalah yang azmi itu tulang, azmun. Sedangkan lahmi itu ada kata-kata lahmun atau daging. Ya kalau daging lunak ya. Bentar lagi kita insyaallah makan daging. Nah, sop tulang, bikin sop tulang. Insyaallah. Sekarang puasa dulu ya Pak ya. Insyaallah ya. Baik. Lanjut. Jadi perbedaannya huruf yang kedua adalah ada pada tempat bertemunya. Ya, kalau tadi yang pertama tempat bertemunya di tempat yang lunak, sedangkan yang kedua huruf kaf ini tempat bertemunya ada pada yang keras. Ya, jadi maju sedikit ke depan. Ya. Posisinya itu qaf di atas, kafnya di bawah. Kafnya di bawah. Baik. Yang ketiga, ada 3 huruf ya. Artinya benar-benar sama tempatnya. Tempatnya sama. Kalau tadi kan 1 dan 2 pangkal lidahnya sama. Ya, tempat lidahnya sama. Namun tempat bertemunya yang berbeda. Kalau yang ketiga ini yaitu terdiri hurufnya dari shin, jim, dan ya. Shin, jim, dan ya. Ini tempat makhrajnya sama dan tempat bertemunya juga sama. Yaitu di wasatul lisan, di lidah bagian tengah atau di tengah lidah. Makhrajnya adalah tengah lidah. Hurufnya shin, jim, dan ya yang bertemu dengan langit-langit yang tepat berada di atasnya. Jadi kalau lidah posisinya begini, lidah bagian tengah ini, nah di atasnya dia ini itu adalah langit-langit yang tengah. Hurufnya ada 3. Kemudian yang keempat, pembagian makhraj yang keempat dari lidah adalah hafatai lisan. Hafatai lisan. Huruf-huruf apa? Huruf yang keluar hanya 1 ya. Hurufnya itu dhad. Hurufnya dhad. Dhad.
yaitu huruf dhad. Torful atau hafatai? Hafatai lisan. Yang keempat. Makhrajnya kita 4. Hurufnya cuma 1, huruf dhad. Kemudian sisi lidah ini kan ada 2 ya, kanan atau kiri. Kalau memang mana mungkinkan 2 sisi lidahnya bertemu dengan gusi, yang di gusinya gusi bagian dimulai dari bagian belakang sampai ke depan. Baik. Yang kelima, huruf yang kelima, bagian huruf makhraj yang kelima, yaitu adnal hafatai lisan. Adna hafatai lisan, yaitu lidah yang terdekat, sisi lidah yang terdekat, sisi lidah yang terdekat, sisi lidah yang terdekat sampai dengan ila muntaha tarfihi, sampai dengan ujungnya. Jadi yang kelima ini huruf yang makhrajnya dari sisi lidah bagian depan, ya, yang paling depan, yang paling dekat atau yang paling depan sisi lidahnya sampai ujung lidah. Di sana hurufnya ada 1, yaitu huruf lam. Huruf lam. Adna hafatai lisan ila muntaha tarfihi, ila muntaha tarfihi, yaitu sisi lidah yang terdekat sampai ujung lidah, sampai akhir ujung lidah. Itu makhraj huruf lam yang kelima. Kemudian yang keenam, yaitu tarful lisan. Tarful lisan ma'al lisah. Tarful lisan ma'al lisah, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan gusi yang depan. Ujung lidah yang bertemu dengan gusi bagian depan. Ya, di sana yang namanya gusi agak lunak, perhatikan lunak dia. Hurufnya ada 1, yaitu huruf nun. Hurufnya ada 1, yaitu huruf nun. Ya, huruf nun. Sudah? Yang ketujuh, ini masih dengan tarful lisan atau ujung lidah, namun dia sedikit mundur ke belakang. Kalau tadi nun tepat berada di gusi bertemunya, nah dia agak sedikit mundur, gusinya agak sedikit, pertemuannya sama-sama gusi namun dia sedikit mundur ke belakang, yaitu huruf ra. Huruf ra. Baik. Yang kedelapan. Yang kedelapan, yaitu huruf yang makhrajnya berada pada ujung lidah,
ya, torful lisan, ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Hurufnya ada 3, yaitu ta, da, dal, ya, ta, dal, dan po. Po, ta, dal, dan po. Tuh. Jadi ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi kalau kita lihat gigi seri kan kelihatan nih. Nah, di baliknya tempat tumbuhnya gigi seri kan ada gusi. Nah, dia pertengahan antara gusi dan pangkal gigi seri. Jadi ke atas itu, kalau ini ujung gigi seri, nah pangkalnya berarti di atasnya, tempat tumbuhnya gigi seri. Di situ adalah yang disebut dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas, hurufnya ada 3, ta, dal, dan po. Taib. Yang ke-9, yaitu sama ujung lidah, namun tempat bertemunya berbeda. Ujung lidah yang bertemu dengan dinding gigi seri bawah. Dinding gigi seri bawah. Jadi kalau ini gigi seri bawah, ya, di balik dinding gigi seri ini dalamnya, nah itulah tempat bertemunya ujung lidah yang bertemu dengan dinding gigi seri bawah, ya, dinding gigi seri bawah, yaitu hurufnya ada 3, sin, zai, dan sad. Sin, zai, dan sad. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah masih dengan ujung lidah atau torful lisan, namun tempat bertemunya berbeda, yaitu ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Baik, itulah 10 makhraj atau tempat keluarnya huruf khusus pada bagian lisan atau lidah kita. Kalau bisa diingat, dihafal ya. Jadi kalau nanti antum lupa penempatan huruf masing-masing huruf, antum bisa, ya, ingatkan kembali ingatan antum, oh huruf ini di sini. Jadi ketika antum lupa gimana ya, atau bisa lihat lagi catatan antum di sini. Tadi pembagian huruf lidah ya. Jadi kalau kita lihat lidah, tadi pembagian lidahnya di belakang. Ini maaf, gimana ya? Ya, anggaplah ini telapak tangan saya lidah sini, pangkal di sini, kemudian tengahnya di sini, adnal yang paling dekat dengan mulut yang disebut adnal lisan di sini. Kemudian yang garis, karena ada garis ini Pak, ada garis tangan ya sini yang paling atas, ini ujung lidah. Nah, ulama membaginya ujung lidah ini bukan hanya sini, tapi mulai dari sini, sisinya, ininya, atasnya,
bagian atasnya itu disebut juga dengan ujung lidah. Dan yang terakhir tadi sisi ya, ada sisi lidah, berarti sininya. Sisi lidah sini, dua sisi lidah. Itu dari pembagian sisi lidah. Kalau hurufnya berarti qafnya di sini, qaf di sini, kafnya maju sedikit ya. Kemudian yang tengah di sini ada shin ya, shin, jim dan ya. Shin, jim dan ya. Nah, terus kemudian yang keempat dad sisinya. Dad sisinya di sini. Ya. Kemudian yang kelima lam. Lam berarti dari sisi lidah sampai ujung. Sisi lidah sini sampai ujung. Sampai ujungnya. Kemudian huruf nun, ujung lidah. Nah, di sini berarti posisinya ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, pangkal gigi seri atas. Kemudian huruf ra mundur sebelakang sedikit. Tempat pertemuannya bukan ujung lidah tapi tempat pertemuannya ya. Bukan ujungnya sama, lidahnya sama, ujung lidahnya. Tapi tempat bertemunya yang sedikit mundur ke belakang. Agak sedikit naik ke atas, berada di belakangnya huruf nun, huruf ra. Kemudian yang ke-8 ta da ta itu ada di ujung lidah ya, yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kalau tadi nun itu ada di gusi bertemunya, ra juga sama di gusi namun mundur sedikit. Nah ini yang tada to ujung lidah namun tempat bertemunya bukan di gusi tapi di pangkal gigi seri atas ya. Kemudian yang ke-9 sin, zai dan sod tempatnya ada di sama ujung lidah namun tempat bertemunya berbeda, yaitu ada di dinding gigi seri bawah. Gigi ini yang ini gigi seri. Nah, di balik dinding ini, di balik gigi ini, itu dindingnya, bagian dalam, dinding bagian dalam. Kemudian yang terakhir, hurufnya sa, zal, dan zo. Nah, ini ujung lidah atau ya masih tetap bagian dari ujung lidah, yaitu tepatnya di sininya Pak, punggungnya ya, kalau kita nyebutnya punggung. Bertemu dengan gigi seri bagian ujung gigi seri atas. Nah, ini sininya. Nah, tadasa. Tadasa. Sa zal sa za zo. Bukan ta, kalau ta di pangkal gigi seri. Tadato. Ini sa za zo. Ya. Baik, usahakan dihafal ya. Ya, padanan, usahakan dihafal. Karena keuntungannya ketika kita lupa, kita bisa menempatkan kembali hurufnya. Baik, sedikit kita akan mulai masuk dari pembagian makhraj dari 10 makhraj tersebut ya. Dimulai dari pangkal lidah. Ya, aqsal lisan. Huruf apa saja yang ada di pangkal lidah? Yang pertama ada 2 hurufnya ya, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Ya, qaf dan kaf. Tadi sedikit sudah disampaikan. Yang pertama kita akan bahas dulu huruf qaf, yaitu aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya, bagian belakang, langit-langit bagian belakang namun yang lunaknya. Yang ada dagingnya di sana. Itu huruf qaf. Ya. Kemudian yang kedua ke depan sedikit ya, maju sedikit ke depan, yaitu huruf kaf.
sama, pangkal lidahnya sama, aqsal lisan, namun tempat bertemunya ma'al hanakil lahmi wal azmi, yaitu tempat bertemunya ada pada yang lunak dan yang keras. Jadi separuh yang lunak, separuhnya lagi yang keras di depannya. Huruf kaf ini ada di depannya huruf qaf. Sehingga maka ketika kita melafalkan huruf ini, qaf dan kaf, ya, nanti kita akan praktekkan kedua huruf ini. Ketika melafalkannya berbeda, ya, dengan sebab karena perbedaan atau pergeseran tempat bertemunya, sehingga keluarlah sifat yang membedakannya. Kalau qaf, dia tidak boleh keluar nafas, nafasnya tidak keluar, ya, tidak diiringi dengan nafas atau udara. Sedangkan huruf kaf ini diiringi oleh nafas ataupun udara. Ya. Qa, qi, qu, baq. Ya, coba antum bisa ikuti. Qa, qi, qu, baq. Lagi. Qa, qi, qu, baq. Taib, itu huruf qaf. Jadi nggak boleh keluar nafas atau diiringi oleh udara. Kemudian huruf qaf, ya, selain tidak boleh diiringi oleh udara, ya, ini jadi kenapa harus kok bisa berbeda? Satu, pergeseran makhrajnya sedikit ke depan dengan apa? Dengan kaf. Ya, kalau kaf bergeser sedikit ke depan, sedangkan kalau qaf ada di belakangnya. Ya, jadi pertama tidak boleh diiringi, qaf ini tidak boleh diiringi oleh aliran nafas ataupun udara. Sedangkan huruf kaf ini harus diiringi dengan udara ataupun nafas. Kita coba praktek. Kaki kubak. Ayo. Kaki kubak. Lagi. Kaki kubak. Kaki kubak. Nah, jadi ketika melakukan ka ini, tapi nggak boleh berlebihan ya Pak. Jangan ka, ki, ku, bak. Nggak boleh berlebihan ya. Artinya sebatas dialirkan saja nafasnya. Jangan terlalu berlebihan, jangan berlebihan. Atau tidak diiringi nafas, ini juga salah. Ka, ki, ku, bak. Ya, ini juga salah. Ya. Harus diiringi dengan nafas, walaupun nafasnya ini, ya, namanya nafas atau udara keluar ini samar, Pak. Ya, samar. Ka, ki, ku, bak. Nah, ketika dia sukun, aliran nafasnya lebih kuat, tapi lagi-lagi nggak boleh berlebih. Bak, bak, ya, bak, bak. Dengaran ya? Bak. Dengar nggak? Nafasnya kedengeran nggak Pak Bud? Ya, ada ha, bukan ha ya. Kalau ha, makhrajnya beda ntar. Ada udara pokoknya, ada udara, aliran udara yang keluar. Bak, bak. Ya. Jadi pertengahan pas ada tekanan pertemuan, nah disembur itu bagian tengahnya, dari bagian tengahnya itu udaranya keluar. Saat menutup
didorong dari dalam, hempasannya dari tengah keluar kuat, tapi lagi jangan berlebih. Kaki kubak, lagi kaki kubak. Baik, sekarang yang qaf, ulangi kita qaf. Qaf ya. Kaki kubak. Ya. Lebih enak mana Pak nyebutnya? Kaf atau qaf? Hah? Qaf apa kaf? Lebih enak mana menyebutkannya? Huruf qaf, kaki kubak sama kaki kubak. Lebih enak? Nyebutnya lebih enak mana? Pak Faiz? Kalau saya Qaf, kaki kubak. Ya, kaki kubak. Coba antum coba praktek. Ayo Pak Faiz. Ko, huruf ko. kaki kubak. Lagi. Kaki. Nggak boleh nafas, nggak boleh bocor. Kaki ini susah juga ya. Iya. Harus. Kenapa demikian ya? Alah, antum gimana? Lebih susah mana? Ini susah kok sih. Ko ya? Kaki. Iya. Kalau ko itu cenderung mungkin akan lebih bocor. Nafasnya keluar. Sedangkan dia perintahnya itu harus ditahan, nggak boleh keluar. Tapi kecenderungannya bisa keluar. Nah, makanya ketika mungkin kalau berharokat fathah mungkin tidak terlalu nampak. Tapi ketika dia kasroh atau dhammah yang mirip kalau ko kan, kalau ka berharokat fathah, kalau kita latinkan vokalnya dengan, kalau ko kan dengan o kan. Kalau kaf berharokat fathah dengan a vokalnya kan. Tidak terlalu. Walaupun tetap nanti kalau bocor ya kedengeran juga. Ya, tapi kalau dia berharokat kasroh, ini bisa serupa dengan kaf. Kalau bocor. Nah, ini makanya hati-hati nih. Walaupun sama-sama aqsal lisan, ya, barangkali lidah bagian belakang, cuman karena tempat bertemunya yang berbeda, kita harus perhatikan di sini. Jangan sampai ketukar atau malah sama. Ya, sama misalnya. Ya, harusnya koknya ditahan, tidak boleh dialiri nafas, tapi dia keluar nafasnya. Ya, itu sebabnya kenapa Pak? Sebab tersulitnya karena pangkal lidah yang naik. Pangkal lidah harus naik ketika mengucapkan huruf qaf, ko, ko. Ini pegel Pak. Coba antum 3 kali aja. Ko, ko. Tahan di situ. Coba sama-sama. Ko. Enak Pak? Pegel nggak? Iya kan? Ko. Pegel. Beda dengan kaf. Ka. Ya kan? Lebih ringan. Kenapa? Lidahnya berada stay di bawah dia. Jadi kita lidahnya kalau mengucapkan huruf kaf itu santai, rileks dia lidahnya, tidak menegang, tidak naik ke atas yang efeknya menegang kalau naik ke atas. Iya Pak, naik ke atas kan kita manjat, perlu otot berarti kan. Nah, kalau di bawah saja ya tiduran, apalagi rebahan enak, rileks kan si lidah itu. Jadi selain nafas pun keluar tidak memang mudah seharusnya. Tapi kadang orang ada yang juga mengucapkan huruf kaf itu susah. Karena apa? Karena awalnya dia pahaminya kaf itu ya bertemunya ya kayak gitu di belakang. Jadi ketukar. Huruf kafnya itu dibaca dengan huruf o. Ketika dia kasroh ya. Kalau ketika fathah dia mungkin akan bisa sedikit membedakan. Walaupun terkadang tertutup. Ya kayak misalnya, karena apa? Mungkin kebiasaan dalam bahasa hari-harinya menyebutkan kakak, kiki, kuku. Mau motong apa? Kuku. Ya. Nah besok ngomongnya harus dirubah.
Kakak sini kak, kakak sini kak. Tapi nggak boleh berlebihan. Iya. Jadi walaupun kita sama nggak dengan huruf K ya, huruf K Latin beda ya. Apalagi kalau orang timur sana, kakak sini kakak. Ampun ya. Kakak. Ya, si Kiki kemana Kiki? Ya. Nah, harusnya begitu. Kiki. Nah, baru harus ada hamesnya. Kalau ini pun huruf K. Kamu dari mana? Kamu. Emang kamu dari mana? Enggak. Kamu dari mana? Kan gitu. Enggak bisa komu, mau ngambil komu. Iya. Iya kayak. Jadi huruf kaf pun bisa tertukar ya. Kaf pun walaupun rileks lidah kita bisa tertukar sebab tadi ya kebiasaan kita mengucapkan huruf bahasa hari-hari kita dengan menggunakan huruf yang berbeda dengan huruf Arab ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dua huruf tersebut walaupun pangkal lidahnya tempat makhrajnya sama, namun hurufnya harus dipastikan berbeda. Berbeda. Jangan sama, apalagi tertukar. Nah, ini jangan. Kita akan langsung Pak, kita lihat bagian yang praktek lebih lanjut. Kita huruf sama ya. Huruf kaf dulu deh yang paling atas. Huruf qaf dulu. Di halaman 38. Sudah? Siap? Dimulai huruf qaf dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Kita sudah belajar huruf H ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jelas, hi, bukan i. Hi. Bismillahir, bukan bismillahir. Ayo, ini yang masih biasa harus dirubah. Karena itu huruf H, bukan samar ke hamzah, bukan. Memang satu makhraj, ya. H itu satu makhraj dengan hamzah, satu tempat keluarnya huruf dengan huruf hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, hati-hati jangan yang tahdid hanya roknya saja, nirra. Haknya tidak ada tahdidnya, nirrahim, bukan nirrahim. Nah, hati-hati. Salah nih, keliru fatal nih. Kesalahan fatal menambah tanda tahdid atau syiddah pada huruf H. Ya, yang ada hanya huruf roknya saja. Jadi huruf yang bertahdid di kalimat bismillah, pertama di lam lafzul jalalah, lafaz Allah, tahdid, kemudian huruf ro, dua huruf ro. Yang lainnya nggak ada huruf itu. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qaqiqu baqqa.
Ya, jadi huruf qaf ketika dia sukun, satu di samping mempunyai sifat yang tebal bacanya, baq. Nah, terakhir dia mempunyai sifat namanya qalqalah. Sifat qalqalah, sifat yang tidak memiliki lawan. Baq. Ya. Bilang lagi, qaqiqu baq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Ya, jangan terburu-buru ketika qong ketemu ya qaf yang berfathah tanwin dengan huruf qaf, karena qaf di sini bacanya ikhfa ya, samar dengan tempo dengung samar, ditahan selama 2 harakat. Maqiqan qaniqa. Ya, sama disifati ketika dia bacaan samar ini ketika masuk huruf qaf yang berharokat fathah ya, dengan bacaan yang tebal. Jadi tidak dibaca maqiqong, bukan hanya maqiqong, tapi maqiqong qong, jadi benar-benar tebal. Maqiqong, bukan kong, tapi qong. Maqiqong qa. Maqiqong qa. Qong qa. Ya. Karena sifat dari sifat tebalnya huruf qaf. Ya, kita ulangi. Qaqiqu baqqa. Qaqiqu baqqa. Quqan qaniqaqna. Minal muqni. Maqiqan qaniqa. Jadi bacaan ikhfanya dibaca tebal dengan bacaan ikhfa yang jauh, artinya jauh dari mulut. Artinya ketika lebih jauh dari mulut ini biasanya suaranya akan lebih dalam, bulatannya lebih dalam, lebih tebal ya, karena lebih jauh dari mulut. Kalau dari depan mulut ya kita kayak ini aja Pak, apa namanya, melempar sesuatu ya, mentok di depan pintu dengan lempar ke dalam itu akan lebih bulat. Kita lempar batu ke air, kalau cuman tekanannya hanya di permukaan saja bunyinya akan cepak gitu. Tapi kalau udah sampai dalam atau dalam banget airnya, jebluk ya kan, kalau pernah lempar batu ke air, artinya tebal, bunyinya tebal. Ketika lebih dalam itu tebal. Jadi kalau hanya di permukaan bunyinya cepak gitu, tipis ya. Pernah kan kita lagi main air biasa dulu kan, lempar-lemparan air tuh wah jauh-jauhan. Nah, ketika hanya airnya mungkin cetek atau batunya mungkin lebih ringan, kecil, beda suaranya dengan batu yang polar yang gede, airnya dalam, jebluk gitu kan sampai bunyinya. Nah, ya itu berat. Seperti itu bacanya agak jadi tebal ya, tapi engnya yang tebal. Karena nanti sama-sama huruf kaf itu sama. Yang huruf kaf yang kedua sama-sama namun karena dia maju sedikit dan tidak mempunyai, karena sifatnya maju sedikit tidak mempunyai sifat tebal, maka ini juga harus berbeda, tidak sama. Jadi hukum ikhfa hurufnya jelas, ada beberapa huruf ikhfa, tapi cara membacanya berbeda ternyata, tidak sama. Kalau mungkin dulu kita waktu kecil diajarkannya ikhfa, cara bacanya ternyata sama semua, semua dibacanya. Tapi dalam
praktek harusnya tidak sama karena penempatan masing-masing huruf sesuai makhrajnya. Nggak boleh dibaca pukul sama, dibaca semua. Ketemu sa min sulalah dibacanya min sulalah, beda. Harusnya bacanya min su, tidak min su. Jadi harus beda. Nanti kita akan lebih lanjut bahasnya. Yang jelas antum pahami ketika nanti praktek baca huruf kaf dengan huruf qaf tadi. Qaf tadi kita sudah praktek, sekarang yang kedua itu huruf kaf. Baik, kaki kubak. Jadi tidak harus punya apa ya, harus memaksakan misalnya, tapi intinya antum sendiri yang bisa merasakan, minimal antum bisa mendengar. Oh, ini ada aliran nafas nih ketika berharokat fathah. Ka, ki, ku. Kayak sedikit becek, sedikit. Ka, pokoknya nggak boleh sampai ka, ki, ku. Harus ka, ki, ku, ka, ki, ku, ka, ki, ku. Jangan ka, ki, ku. Nah, ini salah. Ya, pas ketika dia sukun, bak, lebih deras. Baik, ulangi. Kaki kubak. Kayaknya udah kering tenggorokan. Ya, keluar reak. Iya, apa? Ulangi ya. Kaki kubak. Ku kanikakna. Jadi tidak dibaca kang, nggak boleh kayak gitu. Kang ka, ya ka. Jadi makhrajnya di situ. Engnya itu bunyi engnya itu di tempat ka-nya. Jangan geser ke belakang. Ketika kang, mundur, nggak boleh. Kang, nggak boleh. Tapi kang ka. Ya, beda ya dengan huruf qaf tadi. Ku kang kanikakna. Minal mukni. Maki kang kanika. Lagi. Kaki kubak. Ku kang kanikakna. Minal mukni. Maki kang kanika. Baik, kita coba satu persatu absennya Pak. Coba Anda lihat. Bukunya sekalian ya dibawa ke sini. Buku apa mentoringnya? Ya. Ya. Bukan yang ini Pak, ini modul. Yang kecil. Ya. Udah namain belum? Punya antum, yang punya antum masing-masing. Antum belum dapat? Ketinggalan. Pokoknya harus dibawa. Jangan dipisahkan dari modulnya. Suatu saat nanti anak tanyain, anak tulis. Ya, dikumpulkan. Ya, soalnya nggak ada kolom nama ya ini kasih. Nama di atasnya boleh apa di bawahnya. Jadi fungsinya buku ini buat sebagian nanti kalau ada catatan dari anak yang antum bisa perhatikan, antum perbaiki. Ya lah Bas. Baik.
Kurnawan. Oh ya, sabar. Kurnawan. Al-Faiz. Baik. Ini catatan pertama ya di antum ya. Antum udah berapa kali? 2 minggu kemarin. 2 kali. 2 kali pertemuan ya. Oh. Habis dari mana antum? Dari mana selama ini? Kesiangan. Kesiangan. Apa-apa datang aja walaupun udah selesai gitu. Dunia pagi Ya. Ya itulah dunia. Kalau kita kejar, kitanya yang di belakang, tetap di belakang. Beda kalau kita kejar akhirat, insya Allah kita berada di depan. Tanggal berapa sekarang ya? Lupa nah. Tanggal 16 ya. Jadi nanti akan ada catatan, baik itu catatan yang ininya ataupun nanti yang di Al-Quran. Tafadhal Faiz, 2 huruf sekaligus ya, huruf Qaf dan huruf Kaf. Mulai. Ya, silahkan. Bocor. Ko, pemanasan. Ko, ako, aki, aku. Ya. Lagi, tebal. Bako. Iya. Lanjut. Terus. Ya, berikutnya huruf Kaf. Huruf Kaf. Lagi. Ya. Lanjut. Ya, baik. Sudah. Hati-hati di huruf Qafnya ya Pak Faiz. Kecenderungannya mudah bocor nanti. Berikutnya Pak Danan. Dari ya, silakan Pak Danan. Ulangi qalqalahnya. Qaqiqubaq. Iya. Lagi quqang. Minal muqani maqiqan qaniqa. Ya, baik. Lanjut. Kaqiqubaq bukan kanikatna minal muqni. Lagi minal mukni. Minal muqni maqiqan kanika. Ya, baik. Ya, udah cakep nih. Dikunci ya kalau udah ini. Berikutnya Pak Ardi. Ulangi Pak. Ya. Ya, taib. Terus
Kukan karikatna minal mukni makikan karika. Ya, bagus. Baik, Pak Budi, tafadhol Pak Budi. Qaqibak. Ya, panjangkan Pak. Qaqiqubaq. Qaqibak. Ya. Qong Kuqong Kukong qaniqaqna. Kukong Qaniqaqna. Qani Koni qaqna Kokna minal muqni. Minal mukni Muqni. Mukni Ya, jangan sampai bocor ya. Minal muqni. Minal mukni Qalqalah muqni. Mukni Ah, itu bocor tuh. Muqni. Mukni Muqqa minal muqni. Minal mukni Mau qalqalah dia takut bocor. Minal muqni. Minal mukni Maqiqong qaniqa. Maqiqong maqiqong Makikong qaniqa. Koniko Ya, baik. Huruf berikutnya kaki kubak. Kaki kubak Kukang Kukang koniko kanikakna. Konikakna Kanikakna Konikakna minal mukni. Minal mukni Makikang kanika. Maknikang haknika Ya, makikang Maknikang kanika. Kanika Ya, baik. Pak Budi sebenarnya bisa ini, cuman belum ini aja ya Pak Budi ya. Baik, Pak Bimo, tafadhol. Qalqalahnya lebih tebal. Baqo. Iya. Iya. Lanjut. Ya. Iya. Baik, bagus. Ya, alhamdulillah rata-rata sudah bisa menguasai ya, walaupun hanya sedikit-sedikit. Tolong nanti dipraktekkan kembali di rumah. Ya, kita akan coba buka mushafnya atau membuka mushaf Al-Qur'annya. Masih tetap di surat Al-Fatihah. Ya, kita akan coba menilik atau mempraktekkan adakah huruf yang ada pada dua huruf yang kita sudah pelajari. Ya, jadi biar sedikit namun ini aja lumayan ya waktunya. Ya, artinya biar sedikit hurufnya yang kita kaji. Baik, sudah dibuka Al-Qur'annya, surat Al-Fatihah. Kita akan lihat Pak, antum lihat huruf Qaf. Adakah huruf Qaf di surat Al-Fatihah? Di mana? Mustaqim. Ya. Ihdinas siratal
mustaqim. Jadi jangan mustaqim. Satu ya baru ya. Ada lagi selain itu? Tidak ada. Jadi huruf qaf diingat, dalam suratul Fatihah hanya ada satu huruf ya. Kemudian yang kedua huruf kaf. Ada huruf kaf di suratul Fatihah? Di ayat mana? Maliki. Ayat keempat. Maliki. Maliki. Kemudian ayat berapa lagi Pak? Ayat kelima. Iyyaka. Ka. Terus iyakanya juga ada dua. Jadi tiga ya. Terus mana lagi? Ada lagi tak? Tidak ada. Ya, jadi huruf kafnya ada berapa? 3. Huruf qafnya ada 1. Ya, ingat-ingat jangan sampai, karena ini dua-duanya sama ada gitu, walaupun dengan jumlah yang berbeda, jangan tertukar. Jangan sampai membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini banyak yang kayak gini, Pak. Mustaqim. Kurang ini naik lidahnya. Nafasnya sudah tidak keluar. Aliran udaranya tidak keluar sudah betul, tapi lidahnya yang enggak naik. Mustaqim, bacanya mustaqim, kim. Dia hanya apa? Menempelkan sebagian lidahnya kayak gitu, kayak gepengin gitu. Mustaqim, kim. Harusnya qi, mustaqi, qi tebal, qim, mustaqim, bukan kim, beda ya. Harus mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo coba Pak Bimo. Ihdina. Ulangi. Lagi. Siratal mustaqim. Ya, mustaqim. Ya, lagi. Ya, kita memang belum belajar sampai sin ya. Insyaallah di kesempatan berikutnya. Taib. Pak Faiz. Ihdina. Kita sudah belajar huruf H. Jangan sampai ada pantulan. Ihdina. Alirkan bunyinya sehingga biar enggak ada pantulannya. Ihdina. Bukan nah itu nggak boleh memantul itu. Ihdina. Yuk ulangi Pak Faris. Mustaqim. Lagi. Ya, baik. Padanan. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Pak Budi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Pak Budi ini matnya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, jangan harus panjangnya kurang Pak Budi.
siratal mustaqim. siratal mustaqim. Ya, lagi dari i. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kadang kita hati-hati nih, Pak. Kadang anak-anak kalau pas lagi pengajian TPA itu atau dari mana, entah itu di sekolah atau bagaimana, kadang kalau ada yang nggak diperhatikan oleh gurunya atau ustadznya, kadang-kadang sarang hafal, misalnya doa bersama aja di awal, misalnya diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, biasanya kalau doa itu diawali dengan membaca surat Al-Fatihah kalau di awal. Jadi cara membacanya anak-anak tuh sering menghilangkan mat di akhir ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi kurang. Harusnya panjangkan lagi, minimal 2 harokat minimal. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bukan din. Maliki yaumiddin. Karena anak-anak gitu menggampangkan, dan itu efeknya susah loh Pak, memperbaiki lagi. Kalau nggak benar-benar ditekankan di hafalan sana, anak-anak tahu hafalannya begitu, keliru jadinya. Karena ngikutin temennya bareng-bareng kayak begitu, dan terus nggak diperbaiki. Nah ini masalah. Saya karena juga waktu dulu ingat ngajinya ketika lagi hafalan gitu, cuman hanya rame-rame itu ya denger, ya gurunya denger tapi nggak banget memperhatikan, sehingga kurang gitu. Jadi harus panjang di akhir ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau memang mau 2 harokat, atau kalau masih bisa kuat lagi nafasnya tambahin 4. Ihdinas siratal mustaqim. Atau yang 6 maksimal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi ada 3 tingkatan. 2 harokat, 4 ataupun 6. Tapi harus seragam. Kali ini harus seragam. Artinya ujung ayat dari ayat ke ayat yang lain harus sama. Kalau memang 2 harokat ya 2 harokat. Atau kalau 4 ya 4, atau kalau bila 6 yang lebih bisa maksimal, maka gunakan. Saya biasanya lebih cenderung yang 4. Kalau yang 6 lebih lambat bacaannya melambat. Kalau yang 4 biasanya sedang, kita ambilnya. Kalau saya biasanya ambil yang sedang-sedang saja. Baik. Berikutnya Pak Ardi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lagi Pak Ardi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Mustaqim. Ayo. Mustaqim. Ya, taib. Yang berikutnya huruf kaf. Ya. Bimo, ayo huruf kaf. Ya, terus kemudian coba lagi dari ayat keempat. Maliki yaum. Lagi ulangi 4 ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ya, lanjut. Ya, taib.
Berikutnya Pak Faiz. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Dari Maliki, ya, dari keempat. Maliki. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kana, bukan kana. Jangan dibaca tebal. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tapi jangan ditekan. Kana. Ya. Ya, jangan tapi panjang bunyinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Baik, berikutnya Pak Danan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin itu suaranya lebih tajam, Pak, setajam silet. Ya, kalau di bukan kalau nash itu kayak ban kempes, kayak kita ngisi itu, ya itu beda. Kalau sin itu kan, ya, jadi nas, ya tipis nusuk tapi tajam, ya setajam silet. Kanasta'in, ayo lagi, ya pokoknya di situ lagi Pak, dari ayat 4. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in. Iya. Baik, lanjut Pak Budi. Maliki yaumiddin. Panjang Pak. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, saya kalau balapan sprint sama Pak Budi kalah terus saya. Iya. Mau ngajaknya cepat mulu Pak Budi. Baik, berikutnya Pak Ardi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Pak Ardi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, baik. Ya, masing-masing sudah dengar ya bacaan rekan-rekannya, teman sahabat saya semuanya yang ada di sini. Jadi tolong tadi kayak Pak Faiz, hati-hati dengan huruf ain, dia jangan sampai ditebal tadi bacaannya. Kemudian huruf qaf ya, di qaf ya jangan sampai bocor. Padanan di mana tadi? Saya huruf qafnya ada nggak? Tidak ya? Huruf qafnya lancar, huruf kafnya lancar, cuma hanya tadi di nas ya, nas harus lebih tajam. Nas jangan nash karena beda itu hurufnya nanti. Ya. Kadang ada yang baca kanasta'in, jadi baca sedikit tebal, nggak boleh karena bukan huruf shad tapi huruf sin, karena shad dengan sin itu sama makhrajnya. Shad sama sin huruf makhrajnya sama satu tempat. Yang tadi antum lihat tadi kan ada ya 3 huruf
yang tepatnya sama dengan dengan sin, shad dan huruf zai, itu makhrajnya sama. Di ujung lidah yang bertemu dengan dinding gigi seri bagian bawah, bagian dalam bawah, dinding dalam bagian gigi seri bagian bawah. Ya, taib. Ana rasa sampai di sini dulu ya. Kita udah lumayan waktunya. Boleh, maksud Anda silakan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ihdinas yang ke-6. Ayat ke-6. Ya. Iya. Itu untuk baca nasnya itu ihdinas itu nas atau nas. 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 Iya, betul kayak gitu. Jadi Bukan ya, nggak boleh ihdinas. Nggak boleh. Mulut. sama ini saya begitu. Ya, makanya kita pentingnya belajar itu begini, Pak. Ya. Ihdinas. Semakin kita belajar, semakin kita tahu kekurangan kita. Jadi artinya tebalnya huruf shad itu bukan karena mulut. Nggak ada kaitannya dengan mulut. Mulut ini huruf mulut ini ada tersendiri. Shad itu bukan huruf yang mulut, tapi huruf lidah. Tadi kita sudah ya sampaikan ada di lidah. Shad itu sama dengan huruf sin makhrajnya dan huruf zai. Tapi kok bisa tebal? Tebalnya karena apa? Bukan mulut, tapi sebab pangkal lidahnya yang naik. Ihdinas, antum bisa lihat. Ihdinas, nas, ya. Jadi enggak ihdinas, ya. Ihdinas, nas, ya. Sifatnya tebal dan lebih tebal. Kenapa? Dia mempunyai sifat yang namanya itbaq. Itbaq itu berkumpul suaranya di tengah-tengah, tidak sampai keluar. Ihdinas, nas, ya. Ada sama-sama kayak huruf sin ya? Ya memang satu makhraj kan? Huruf ya? Ya, satu makhraj. Sin, zai itu satu shad, satu makhraj, hanya sifatnya yang membedakan. Jadi rahimnya sama, dari rahim ibu yang sama keluarnya. Tapi walaupun kembar pun karakter pasti ada yang berbeda. Ya. Ada lagi? Jelas Pak Faiz? Pak Danan ingin tanya? Silakan. Oh, Pak Danan ya, tanya dulu silakan. Kalau yang berhenti di ayat terakhir itu kan Ayat terakhir yang mana? Boleh? jadi itu sih maksudnya kan kadang seperti berhenti Di surat apa? yang masih ayat ke Al-Fatihah. Oh ya, masih. alaihim ya. Oh, yang alaihim. Kan saya dengarkan itu berhenti ya. Alaihim itu maksudnya gimana sih Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Kalau nafas Karena dalam alif lalu alif ya kan? Gimana? Dia harus alif karena ada Biasa iya. Kalau yang mungkin sebagian mushaf yang saya ketahui di cetakan kita biasa diberi kasih tanda di alaihim. Di kata-kata alaihim. Ini juga disampaikan oleh Imam Syafi'i juga, Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya di sana sebaiknya tidak berhenti di sana. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Artinya ini kalau secara maknanya, kalau kita berhenti di tengah-tengah, antum mushafnya ada tanda berhenti enggak? nggak ada. Waqaf biasa. Tapi di sini kayak ada angka 5-nya gitu. Angka 5. Iya. Ada lama alif sama ada 5 kali itu. Di yang mana coba? Ya, pakai ini mushaf cetakan ini ya. Iya, itu alaihim. Jadi biasanya lumayan ada yang boleh. Artinya lam alif di sana kan, lam alif di sana ada artinya dilarang berhenti. Dilarang berhenti. Memang di cetakan mushaf Quran juga nggak ada tanda waqaf. Jadi lanjut. Tapi buat yang nafasnya nggak kuat, ya, memang asal nggak kuat, ya tidak mengapa. Insyaallah, innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak membani, ya, sesuai membani kemampuan seorang dengan beban yang berlebih dan sebatas kemampuannya dari sebatas kemampuannya. Ya. Tapi harus ulang dari beberapa ayat tadi. Sebaiknya kalau memang dia mampu, yang bagi yang mampu nafasnya panjang, kalau memang nggak kuat ya berarti diulang.
Tapi persoalannya ketika mengulang ini siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini dari mana mulainya gitu kan? Pertanyaannya mulainya dari mana lagi? Jadi ada waqaf ibtida. Ada waqaf dan ibtida. Waqaf itu tempat berhenti, ibtida di tempat memulai kembali. Ya. Nah, kita bisa misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Biasanya mengutarakan kata sambung atau kalimat sambung. Alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dari alaihim lagi nggak apa-apa. Ya alaihim. Soalnya kalau kita potong sebenarnya apa? Kalau kita potong maknanya nanti akan sedikit rancu. Siratal, antum buka terjemah coba. Ada terjemahnya, coba bacain. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Sebentar. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta yang kau beri nikmat atas mereka. Terus berikutnya Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula yang mereka yang sesat. Jadi kalau seandainya kita gini Pak, maksudnya kalau kita wakaf itu, jadi seolah-olah kata memberikan titik kalau ada bahasa Indonesia. Wakaf itu sebagai titik. Jadi maknanya itu kayak kepotong-potong. Kalau kita menerjemahnya kayak kepotong-potong, nggak enak. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, soalnya nanti ada dua tujuan yang Allah memberikan. Siapa yang diberi nikmat? Para nabi, para sahabat, yang orang-orang soleh, yang mereka punya amal soleh. Bukan orang yang dibenci oleh Allah. Siapa? Nah, kalau misalnya harus jelas siapa, waladdallin lagi misalnya orang berhenti misalnya alaihim ghairil maghdub, cukup aja sampai alaihim yang kedua, alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini udah maknanya dari yang pertama dengan yang kedua masih ini, tapi ketika waladdallin artinya kalau kita baca bahasa Indonesianya potong begini, dan tidak orang yang disesatkan, ya orang yang sesat, orang Allah yang mereka bukan orang yang dibenci oleh Allah, ya, dan orang yang sesat atau oleh Allah sesatkan, ya. Jadi maknanya akan sedikit rancu. Makanya di mushaf yang ini biasanya ada tanda-tanda wakafnya. Kalau yang tadi Pak Faiz berarti dilarang berhenti. Ada lagi nggak Pak Faiz selain itu? Tanda wakafnya selain lam alif tadi ada lagi nggak? Nah, cuma di bawah lam alif itu ada kalau di Iya, ada. Iya, itu memang perbedaan ulama. Pada para ulama. Tapi fungsinya itu apa? Ya, Fungsinya itu makanya ada yang menyebutkan kayak misalnya gini, perbedaan antara menyebutkan bismillah apakah termasuk satu ayat? Apakah ada yang masuk dari satu ayat dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Makanya kalau ada orang yang mengatakan bismillah tidak masuk dalam satu ayat surat Al-Fatihah. Ya, tidak masuk pada surat Al-Fatihah, satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Makanya dia diberikan tanda di bawah kayak tadi Pak Faiz sebutkan di sana. Nah, itu bisa jadi satu ayat dikata alaihim yang pertama. Wa siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, jadi pemaknanya ini untuk ininya ya, apa namanya? Apa sih lo? Mengakurkannya, istilahnya mengakurkan perbedaan. Ada yang jadi ada tiga, kalau yang saya ketahui ada tiga pendapat. Jadi ada yang tidak boleh, artinya tidak boleh berhenti di sana karena memang sudah fakemnya satu ayat pertama itu dimulai dari bismillah. Kemudian yang kedua tidak menjadikan bismillah dari bagian satu ayat dari surat Al-Fatihah.
ya. Akhirnya dia mengganti untuk ininya, dan yang ketiganya untuk yaitu tadi menggabungkan dari kedua pendapat tadi yang persemula. Jadi dengan memberikan pilihan saja. Nah ini kita, makanya kalau saya lebih pada kalau memang antum mampu di ayat yang terakhir ya, ayat ini antum baca dengan bacaan yang sesuai apa mushaf yang antum baca, siratal ladzina an'amta, kalau memang kuat nafasnya. Ini hemat saya ya, artinya jangan sampai juga nanti malah prosesnya ketika antum pengen coba-coba ya nggak apa-apa maksudnya kalau emang, tapi kalau emang base memang udah berusaha berulang-ulang kali ternyata memang nggak kuat nafasnya, ya berarti jangan dipaksakan. Jangan sampai nanti malah prosesnya ngambil malah tanafus. Apa itu tanafus? Mengambil nafas di tengah-tengah ketika membaca, ini nggak boleh. Gitu misalnya. Nah, ini nggak boleh. Artinya kalau memang udah berhenti ya nggak apa-apa, berhenti aja gitu. Paling ulang lagi di mananya alaihim, misalnya siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau saya lebih cenderung yang baca sampai full ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Berarti kalau kan itu kan butuh nafas yang banyak kan antara ayat yang ke-6 misalkan kita jedanya ada jeda lah buat ngambil nafas. Kenapa? Kalau ngambil jeda kemudian untuk ngambil, maksudnya proses baca nih lagi terakhir nih kan jangan lagi ngambil nafas kan biar kuat. Jangan ngambil nafas begitu, mendingan berhenti, mendingan beri ketahuan berhenti, ngulang kemudian berapa satu kata sebelumnya, diulang dari satu kata sebelumnya. Kayak tadi misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, kuatnya sampai situ doang, ya ulang lagi alaihim ya. Walaupun ambil nafas itu di awal ayat gitu. Iya, soalnya gini, alaihim ghairil maghdubi itu sebenarnya satu kalimat. Alaihim, kalau makna sebenarnya harusnya alaihim ghairil maghdubi, terus yang keduanya lagi alaihim waladdallin. Maksud saya itu misalkan habis ayat kami mustaqim. Oh, mustaqim. Ya, saya ambil nafas nih biar ada. Kalau sudah berhenti di ayat ke-6 mustaqim itu kan akhir ayat. Kalau akhir ayat sudah berhenti aja nggak apa-apa. Ambil nafas di dalam. Beda. Kemudian ambil ayat, putus tuh 6, ambil ayat, ambil nafas lagi. Iya, nah, iya nggak apa-apa. Bahkan kalau memang antum bisa misalkan dari ayat 1 misalnya, ya Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai nyambung nafas itu, ada yang kayak gitu Pak. tapi gini, karena memang kadang mungkin kalau pas lagi tarawih ya, kan kebut ya, satu nafas bisa itu dia. Tapi sayang mengabaikan mat, mengabaikan makhraj, ya ini keliru gitu. Ini cepet, wah makmumnya juga seneng gitu kan, nyarinya yang kebut gitu. Udah rokaatnya singkat, cuman ngambil 11, bacaannya kebut, waduh, ibaratnya 10 menit kelar sholat tarawih sama witirnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Satu nafas bisa Pak, bisa kalau bacanya begitu. Antum coba ya praktek, bisa. Tapi matnya gimana? Hah? Matnya? Nah itu dia masalahnya. Dia mulai mengabaikan bacaan matnya, gunnahnya, makhrajnya, apalagi ya celaka ini. Kayak gini. Jadi intinya pengen cepet selesai aja. Ya nggak bisa memaknainya. Ya, insyaallah. Dan ini pasti setiap mau tarawih pasti viral itu. Kalau Ramadan mau tarawih. Mengenai mat ya? Iya. Itu kan ada yang untuk berhenti. Ya. Dulu pernah dipelajarin gitu. Sehingga saya udah. Iya. Kan ada yang harus berhenti
Ada yang boleh berhenti tapi boleh diterusin. Nah itu gimana? Wasol. Wasol. Ya kalau misalnya berwasol nyambung, berarti matnya hilang, bacaan matnya nggak berlaku. Ya memang harus begitu, matnya harus dihilangkan ketika dia wasol. Tapi kalau dia berhenti, maka dipanjangkan. Hukumatnya Iya. Jadi kalau dia wasol berarti nggak berlaku matnya. Karena nggak mungkin ketika orang baca wasol ini harus dipanjang gitu. Kecuali kalau memang ada yang misalnya kayak mat misalnya mat yang bertemu dengan huruf yang bertasdid. Panjang kan? Dal. Masuk tuh wasol. Ya, tapi di situ juga sebenarnya bukan wasol. Bukan wasol, tapi ada yang ayat kayak bunyi seperti itu yang dia bersambung, artinya ada matnya, ya. Berarti kalau misalnya di situ matnya itu memang harus berhenti, tapi kita terusin gimana? Matnya harus berhenti. Pak, harus berhenti. Misalnya lam, alif di situ. Yang harus berhenti. Matnya harus berhenti. Tapi kita wasolin gimana? Kalau memang di sebuah mushaf yang antum baca, antum berhenti di situ, intinya Pak gini Pak. Tanda wakaf itu adalah tujuannya, ini beda-beda loh mushaf ini. Tanda wakafnya beda-beda. Setiap cetakan itu beda-beda. Jadi antum kalau memahami makna, bisa memahami makna itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya antum nggak memahami makna, mendingan ikutin wakaf aja. Karena itu udah yang ditetapkan oleh para ulama. Iya. Artinya lebih aman. Jangan sampai antum berhenti sembarang tempat karena kuat nih, gua kuat nih ibaratnya. Tapi berhentinya bukan di wakaf, itu masalah nanti. Akhirnya menimbulkan makna yang rancu dalam sebuah ayat. Ya. Jadi harus ilmu yang lebih untuk bisa memahami sebuah wakaf. Ya. Artinya harus memahami juga kaidah dalam bahasa Arab. Terus makna atau arti dalam bahasa Arab tersebut. Kalau kita semata-mata berhenti seenaknya, wah masalah ini. Baik. Jelas. Ada lagi? Pak Ardi? Ayo Pak Bimo. Udah lupa. Oh, minggu depan kayak baru inget. biar lanjut. Iya. Biar lanjut datang hadir ya. Nanti mau nanya lupa lagi lanjut lagi. Iya, taib. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Pak Bimo mau nanya nih? Udah, boleh. Ya nanya kan, saya paksa. Oke, taib. Memang harus dicatat ya. Kalau tidak ada, wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.